Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesalwabila Safira. Saya dari kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi kuasa dari Foucault. Untuk pertamanya, saya akan menjelaskan tentang biografinya, yaitu Foucault lahir di Prancis pada tahun 1926. Ayahnya adalah seorang praktisi kedokteran, sehingga ayahnya menginginkan agar Foucault ini terjun ke dalam dunia kedokteran. Tetapi pada kenyataannya Foucault lebih tertarik kepada dunia sejarah, filsafat, dan juga psikologi. Tetapi untuk Foucault sendiri penelitiannya tidak jauh dari dunia medis, yaitu tentang psikopatologi. Untuk sekolahnya, dari sekolah dasar sampai kolase, diselesaikannya di Perancis. Untuk pembentuk pemikiran Foucault terdapat 3, yaitu Marxisme, eksistensialisme, dan strukturalisme. Untuk Foucault sendiri telah membuat 5 buku yang telah diselesaikannya. Untuk latar belakang pemikiran Foucault, yaitu Foucault memikirkan mendalam mengenai kekuasaan jahat yang muncul karena adanya perlakuan ekonomi dan juga perilaku pengetahuan yang dimiliki oleh manusia atau masyarakat. Sedangkan Foucault sendiri mengkritisi pengetahuan dan kritikus sosial. Untuk pendapat tentang pengetahuan dengan pikiran-pikiran tentang manusia, terdapat 2 hal, yaitu 1, dengan pengetahuannya sendiri, manusia merupakan makhluk yang dibatasi oleh lingkungan sekitarnya. Untuk yang kedua, rasionalitas dan kebenaran selalu berubah sepanjang sejarah sesuai dengan perkembangan zaman juga perubahan manusianya. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis struktural menurut Foucault. Terdapat 2 analisis mengenai struktural. Yang pertama yaitu strukturalisme menyediakan pengertian-pengertian yang sistematis dan akurat dalam membaca sejarah. Yang kedua, dalam strukturalisme, subjek dan pribadi individu menjadi tidak berkekuatan untuk mati. Untuk yang selanjutnya yaitu kelemahan strukturalisme. Menurut Foucault terdapat 2 hal dalam hal kelemahan strukturalisme. Yang pertama yaitu strukturalisme hanya bisa menganalisis relasi-relasi dalam suatu periode sejarah sehingga ia tidak bisa memahami keseluruhan maknanya. Untuk yang kedua yaitu strukturalisme tidak mampu menjelaskan kasus perubahan-perubahan radikal dan ide tentang diskontinuitas. Untuk yang selanjutnya yaitu teori kekuasaan dari Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vought 18 nomor 1. Dalam jurnal ini, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak difahami dalam suatu hubungan kepemilikan tentang properti, perolehan, atau hak istimewa yang dipegang oleh sekelompok kecil masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Kekuasaan juga tidak dipandang secara negatif melalui tindakan represif atau kursif, tetapi dalam hal positif dan juga produktif. Sehingga bisa dikatakan bahwa menurut Foucault, kekuasaan itu bukanlah hal yang negatif, tetapi itu merupakan hal yang negatif karena kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja ataupun negara, tetapi setiap orang pasti memiliki kekuasaan tersendiri. Seperti contohnya ketika dalam masyarakat juga pasti ada relasi kuasa. Terus untuk yang selanjutnya yaitu dalam memahami kekuasaan bukan tentang apa yang dinamakan kekuasaan atau siapa yang memiliki kekuasaan dan dari mana kekuasaan itu bersumber, tetapi dalam hal kekuasaan ini
Yang dipertanyakan yaitu bagaimana kekuasaan beroperasi dan dengan cara apa kekuasaan dioperasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep kekuasaan menurut Foucault, yaitu kekuasaan tidak dapat menangkap kompleksitas relasi dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan power tetapi disciplinary power. Untuk penjelasannya, disciplinary power sendiri bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol orang lain, tetapi kekuasaan berfungsi dalam relasi sosial, bukan hanya relasi sosial saja tetapi dalam bidang ekonomi, keluarga, dan juga seksualitas. Disiplini power sendiri berfungsi untuk mengedepankan normalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan. Dalam buku yang berjudul Power, Knowledge atau Selected Interview and Other Writings pada tahun 1972 sampai 1977, Foucault membahas mengenai kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan harus dipahami. Dalam hal ini, kekuasaan harus dipahami pertama-tama sebagai multiplisitas hubungan kekuasaan yang melekat dalam lingkungan di mana mereka beroperasi dan yang merupakan organisasi mereka sendiri, sebagai proses yang melalui perjuangan dan juga konfrontasi tanpa henti, mengubah, memperkuat atau menyimpannya sebagai penopang yang ditemukan oleh hubungan gaya ini satu sama lain sehingga membentuk relasi atau sistem, dan sebaliknya perpecahan dan kontradiksi yang mengisolasi mereka satu sama lain, dan terakhir sebagai strategi di mana mereka berlaku yang desain umum atau kristalisasi institusionalnya terwujud dalam aparatur negara, dalam perusahaan hukum, dalam berbagai hegemoni sosial. Dalam buku yang telah dibuat oleh Foucault, dalam buku The History of Sexuality, terdapat 5 proposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan. 1. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah, tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dan relasi yang terus bergerak. Yang kedua, relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Untuk yang ketiga, yaitu kekuasaan itu datang dari bawah dan mengendalikan, bahwa tidak ada lagi disfungsi karena kekuasaan ini mencakup dalam hal keduanya. Untuk yang keempat, relasi kekuasaan itu memiliki sifat internasional. Untuk yang keempat, yaitu relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Untuk yang kelima, di mana ada kekuasaan, di situ pula akan ada anti kekuasaan, dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu. Setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satupun orang yang keluar dari dirinya sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu Foucault membedakan antara kekuasaan dengan dominasi, yang dalam dua hal ini diwujudkan dalam bentuk hegemoni, di mana hegemoni ini sendiri merupakan bentuk dari model dominasi.
Dalam pandangan Foucault, hegemoni merupakan suatu model beroperasinya kekuasaan dari sudut pandang strategi politik, legitimasi, dan kepemimpinan intelektual, serta standpoint oposisi yang berorganisasi kepada relasi kekuasaan. Untuk yang selanjutnya ini saya menggunakan jurnal dari Wahana pada volume 1 nomor 13 pada tahun 2017. Untuk judulnya sendiri yaitu Konsep Kegilaan dan Kekuasaan Foucault dalam cerpen Catatan Harian Orang Gila karya Luxun. Untuk penjelasan kekuasaan sendiri menurut Foucault, kekuasaan memiliki arti yang khas, yaitu di mana kekuasaan yang ia maksud bukanlah kekuasaan yang diinstitusikan, bukan himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara dalam suatu negara tertentu. Ia berpendapat kekuasaan di sini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendominasi global yang dilakukan oleh suatu unsur atau kelompok atau yang lain, dan yang karena disalurkan secara berturut-turut dampaknya melanda masyarakat seutuhnya. Untuk yang selanjutnya ini, kekuasaan menurut Foucault memiliki dua dimensi. Satu, dimensi makro, dua, dimensi mikro. Dalam dimensi makro sendiri, membahas mengenai kekuasaan tidak terinstitusi, menyebar dalam bentuk sistem disiplin. Sedangkan untuk yang mikro sendiri, yaitu kekuasaan dijamin oleh lembaga, institusi, kelompok yang juga bertindak sebagai polisi untuk menjamin kepatuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.